Nilai ASN berakhlak bukan hanya sekedar kata. Ia hidup dari teladan dan teladan itu terlihat dari Purbaya Yudi Sadewa. Pelayanan publik harus mudah diakses, harus didengar, dan harus ditindaklanjuti. Melalui lapor Pak Purbaya, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan suaranya, aduan, kritikan, maupun harapan. Satu jalur komunikasi langsung dan terbuka. Inilah pelayanan yang tidak bersembunyi di balik meja, tetapi hadir untuk rakyat. Paling enggak WhatsApp-nya udah hidup, jadi bisa masuk ke sana, kirim aja semuanya ke sana. Tadi yang barusan rapat ada dua hal. Satu, rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini. Tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali. Jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan. Itu utamanya. Yang kedua tadi ada Menteri Sosial menjabarkan programnya tahun 2026 yang biasa kurang anggarannya. Dia minta nanti kalau bisa ditambah anggarannya. Akan kita pelajari bersama antara keuangan dan sosial, nanti baru kita hitung seperti apa kalau perlu ditambah dan bagaimana cara nambahnya dan kapan akan ditambah. Kebijakan publik harus bisa dijelaskan. Purbaya menyampaikan arah fiskal negara secara terbuka. Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan kemana arahnya. Disinilah akuntabilitas bekerja saat kepercayaan publik dibangun lewat kejujuran dan keterbukaan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat meminta Direksi Bursa Efek Indonesia memperbaiki transparansi pasar saham seperti yang diminta MSCI. Bilang perbaiki pasar saham dari ulah para penggoreng saham. Sebetulnya arahnya ke situ. Cuman kemarin mereka geraknya agak pelan atau mungkin masih dalam plan mereka. Seharusnya sih, saya udah cek dengan Gubernur Bank Ketua OJK tadi. Kompetensi bukan sekedar gelar, ia terlihat dari penguasaan. Saat menjelaskan APBN, arah kebijakan disampaikan dengan jelas, berbasis data dan berbasis analisis. Ketika berbicara tentang IHSG, optimisme tidak lahir dari spekulasi, melainkan dari pemahaman. ASN yang kompeten adalah ASN yang siap menjelaskan dan siap bertanggung jawab. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Dalam dialog dengan wartawan dan pemangku kepentingan, Purbaya menjaga sikap saling menghormati. Tenang saat dikritik, terbuka saat diskusi. Inilah harmoni, bekerja sama meski sudut pandang berbeda. Loyalitas diuji saat amanah diterima. Melalui sumpah jabatan sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menyatakan kesiapan untuk mengabdi sepenuh hati kepada negara, kepada konstitusi, dan kepada rakyat Indonesia. IHSG sama Pak. IHSG Pak. Setelah pelantikan. Tantangan berubah, situasi bergerak cepat. Ketika memilih tidak menaikkan pajak di tengah perlambatan ekonomi, keputusan diambil berdasarkan kondisi nyata. Kebijakan yang adaptif bukan tentang ikut arus, tetapi tenang memilih yang paling tepat. Julukan baru cowboy ya, benar nggak? Julukan cowboy. Tapi saya melihatnya adalah sesuatu yang disampaikan itu adalah yang memang kita tahu itu yang harus dilakukan gitu. Jadi saya termasuk orang yang saya kira ini harus dilakukan supaya orang meniru gitu ya. Tapi saya bukan karena ada Mas Yudi ya. Oke, silakan Mas Yudi. Jadi tidak ada kerja besar yang berhasil dikerjakan sendiri. Dalam rapat bersama DPD RI, Purbaya membangun sinergi antara pusat dan daerah. Kolaborasi ini menjadi kekuatan dalam mengolah keuangan negara. Nilai ASN berakhlak hidup dari tindakan nyata, melalui pelayanan, melalui keputusan, dan melalui tanggung jawab. Purbaya Yudi Sadewa menunjukkan bahwa ASN bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan komitmen. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia Pak Purbaya, Wakil Menteri
Keuangan Pak Suhasil Nasara dari tahun 2004 kalau nggak salah, sama-sama beliau ini. Ada Pak Skolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.